Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas soal-soal TPS UTBK yang ada pada tahun 2020, yaitu untuk bagian penalaran umum. Berikut soalnya. Nomor 1. Tentukan bilangan yang tepat pada kotak kosong. Kita lihat kotaknya. Nah, maksudnya di sini persegi ya, di mana pada persegi yang pertama ini ada angka-angka dengan posisinya masing-masing. Nah, pada kotak atau gambar persegi yang kedua di sini ada angka yang belum tersedia. Nah, angka berapakah ini? Yuk, kita lihat pilihan jawabannya tersedia. Jika mau mencoba dulu boleh. Jika sudah dicoba, silahkan cocokkan jawabannya. Nah, ini saya tulis ulang dulu gambar perseginya. Kemudian kita perhatikan, di sini ada angka 10. Sementara pada kotak kedua ada angka 20. Nah, kita bisa menduga dulu bahwa 10 itu kali 2 jadi 20. Artinya ini 2 kalinya ya. Sekarang kita lihat lagi angka yang lainnya. 12 di sini jadi 24, berarti kali 2-nya juga. Nah, sudah 2 kelihatan polanya. Terus sekarang yang angka lainnya, 7. Di sini jadi 14, 2 juga kan? Kali 2 juga maksudnya, atau 2 kali lipat dari angka pada gambar pertama. Sudah ketahuan kan polanya? Sebetulnya sudah bisa terjawab ya. Kalau mau langsung jawabannya silahkan, sudah ketebak. Tapi karena di sini saya melakukan pembahasan, jadi saya akan jelaskan tahap demi tahap sampai selesai. Nah, ternyata pola angka-angka pada gambar kedua ini yaitu 2 kali angka-angka pada gambar pertama ini. Dengan posisi yang sama, kebetulan ini untuk semua posisi 2 kali lipat juga. Jadi otomatis pada posisi tengah ini yaitu 2 kalinya dari 4. Ya, berarti 4 kali 2 sehingga yang dicari diperoleh nilainya 8. Jadi bilangan di sini yaitu 8. Jawabannya yang cocok yaitu pilihan yang C. Mudah bukan? Masih mudah. Berikutnya lanjut nomor 2. Nah, nomor 2 soalnya tentukan bilangan yang tepat pada segitiga kosong. Ini mirip dengan yang nomor 1. Bedanya sekarang bangunnya berbentuk segitiga ya. Berarti yang dicari ini yang tanda tanya ini. Pilihan jawabannya sudah tersedia. Tinggal kita cari caranya. Nah, pembahasannya seperti biasa saya tulis ulang dulu untuk gambarnya. Nah, setelah ditulis kita perhatikan gambar pertama. Ternyata gambar pertama ini faktor kelipatan yang samanya adalah 5. Semuanya sama-sama punya faktor 5. Dan pada gambar kedua, faktor kelipatan yang samanya yaitu 7. Ya. Sekarang kita cek lagi ke gambar pertama. Nah, 15 yaitu 5 kali 3. Terus di sini juga 7 kali 3 ya, berarti ini. Nah, unsur polanya kali 3-nya. Terus yang 30, 5 kali 6. Maka 42 yaitu 7 kali 6. Karena kan sini 7 kali 6. Berikutnya 45 yaitu 5 kali 9. Sementara 63 7 kali 9. Nah, di sini berapa hayo? Ya lihat aja yang di atas ini. Supaya jadi 10 berarti 5 kali dengan 2. Berarti di sini juga 7 kali 2. Maka hasilnya adalah 14. Sehingga angka yang kosong di sini yang benar jawabannya adalah 14. Jadi jawaban yang benar yaitu pilihan yang B. Masih mudah. Selanjutnya nomor 3. Soalnya di sini nih ada bentuk perhitungan matematis seperti ini. Dicari jawabannya berapa. Nah, di sini hanya menghitung cara yang mudahnya tanpa menggunakan kalkulator ya. Nah, kita langsung ke pembahasannya. Sebelumnya saya tulis ulang dulu soalnya. Setelah ditulis kita sederhanakan. Yang 3/8 dibuat tetap. Yang 40% sama saja 4/10 atau 40/100. Langsung saya tulisnya 4/10. Terus ini kan kuadrat, berarti 2 kuadrat 4, 3 kuadratnya 9. Jadinya 4/9.
Terus akar dari 0,25 yaitu 0,5. Oke, dari sini tinggal kita sederhanakan lagi jadi seperti ini. Nah, ini kan 4 dengan 8 sama-sama dibagi 4, jadi 1/2. 2-nya kali 10, jadi 20, makanya 3/20. Nah, karena ini pembagi, kalau mau dibalik jadi kali, ya ini juga dibalik. Awalnya 4/9, jadi 9/4. Terus ini 0,5 itu sama saja dengan 1/2. Ditulisnya dalam bentuk pecahan seperti ini. Oke, dari sini tinggal kita kalikan seperti biasa. 3 kali 9-nya 27. 20 kali 4 kali 2 yaitu 160. Nah, dari sini ya tinggal dibagi saja. 27 dibagi 160 hasilnya 0,16875. Yang cocok jawabannya yaitu sama dengan pilihan yang C. Selanjutnya nomor 4. Soalnya seperti ini. Nih, cari berapa nilainya dengan bentuk pilihan yang tersedia seperti ini. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Dari soal yang ada, saya tulis ulang kembali. Nah, karena ini bentuk penjumlahan, supaya mudah ya tentu saja harus disamakan penyebutnya. Nah, penyebutnya yaitu yang warna merah ini untuk menyamakan. Kita cek ya. Di sini karena di bagian penyebut dikali 3, kali 4, kali 5, otomatis pembilangnya juga dikalikan angka yang sama. Ini untuk kelompok yang pertama. Untuk kelompok kedua, karena 2 dan 3 sudah ada, maka yang kurang belum ada 4 dan 5. Di atas juga kali 4 dan 5. Yang warna merah ini ya. Terus yang bagian ketiga, 3 dan 4-nya sudah ada. Berarti yang belum 2 dan 5. Begitu pula yang kelompok terakhir. Ini 4 dan 5-nya sudah ada. Yang belum ada 2 dan 3. Kalau bagian bawah dikali 2 kali 3, otomatis bagian atas pun kali 2 kali 3. Nah, kalau kita perhatikan, yang kelompok ini bagian penyebutnya ya, ini sudah sama semua. Sehingga kita sederhanakan, ini 3 kali 4 kali 5-nya 60, 4 kali 5 20, 2 kali 5-nya 10, 2 kali 3-nya 6. Bagian bawahnya sama semua. Sehingga kalau sudah sama, bisa kita jumlahkan ya untuk bagian yang atas ini. 60 tambah 20 tambah 10 tambah 6. Jadinya 96 dibagi 120. Nah, udah sampai sini? Udah, tinggal dihitung, diperoleh hasilnya 0,8. Jawabannya yang sesuai berarti pilihan yang E. Mudah? Oke, berikutnya nomor 5. Soalnya ada sebuah bilangan terdiri dari 4 buah angka yang berbeda. Nah, kalau 4 buah angka yang berbeda, kita boleh misalkan angkanya adalah A, B, C, D. Yang pasti harus berbeda dan ada 4. Terus kalimat berikutnya, jumlah keempat angka adalah 12. Ya, berarti A ditambah B ditambah C ditambah D itu harus 12. Berikutnya, angka pertama ditambah angka ketiga sama dengan angka keempat dikurangi angka kedua. Nah, kalimat ini kalau dimodelkan menjadi model matematik, yaitu angka pertama tambah angka ketiga sama dengan angka keempat dikurangi angka kedua. Dan di sini konsisten ya, ini menunjukkan angka pertama, ini kedua, ketiga, dan keempat. Selanjutnya, angka kedua sama dengan selisih angka pertama dan ketiga. Nah, berarti angka kedua itu B. Boleh A dikurangi C atau boleh juga C dikurangi A, karena kan ini selisih ya. Terusnya, angka keempat dibagi angka ketiga sama dengan angka pertama dibagi angka kedua. Jadi kalau dituliskan model matematiknya seperti ini. Nah, pertanyaannya, bilangan tersebut adalah, berarti berurutan, dicari A, B, C, D. Nah, ini soal aslinya kan ini yang warna hitam saja ya. Ini yang warna merah ini hanya dimodelkan secara matematis supaya lebih mudah ya. Di sini tersedia jawabannya. Tinggal pilih. Yuk kita cek pembahasannya. Oke, kalau dilihat dari jawaban yang tersedia, di sini semuanya terdiri dari 4 angka yang berbeda. Berarti kalimat pertama ini sudah terpenuhi.
Artinya jawabannya itu harus memenuhi semua kriteria ini. Terus sekarang kalimat kedua juga sudah terpenuhi karena ini kalau dijumlahkan semuanya juga berjumlah 12. 1 tambah 2 jadi 3, tambah 3 6, tambah 6 12. Semuanya juga memenuhi. Berikutnya, nah kita cek kalimat ketiga ini. 1 tambah 3, apakah 6 dikurangi 2? Ya, cocok. Kemudian yang ini, 1 tambah 2, ya ini sesuai pola ini ya. A tambah C sama dengan D dikurangi B. Nah, ini cocok tidak? Masih cocok. Selanjutnya yang ini, 1 tambah 3. Nah, ini jelas tidak sama dengan 2 dikurangi 6 ya. Kalau ini 2 dikurangi 6 kan minus. Berarti yang C sudah pasti bukan jawabannya karena tidak memenuhi. Sekarang kita lihat yang D. 2 tambah 3, apakah sama dengan 6 dikurangi 1? Yes, sama ya. Terus yang ini, 2 tambah 1 sama dengan 6 dikurangi 3? Yes, masih sama. Nah, kalimat yang ketiga ini sudah dicek. Sekarang kita cek kalimat yang keempat. Nah, 2, apakah 1 dikurangi 3 ya, ini selisih. Ini saya beri tanda mutlak karena kan ini boleh kebalik. Boleh A dikurangi C, boleh juga C dikurangi A. Ini betul ya, meskipun min 2 karena mutlak berarti 2. Berarti ini sesuai. Berikutnya yang B, atau ini atau dulu boleh ya. Karena sebetulnya tanda mutlak ya tidak mau dibalik seperti ini juga ya tidak masalah. Ya ini hanya supaya lebih jelas saja. Tapi nanti teman-teman kalau menjawab ujian boleh langsung. Terus yang ini 3, apakah 1 dikurangi 2? Atau 2 dikurangi 1? Jelas bukan ya. Sehingga yang B bukan jawabannya. Yang C tidak perlu dicek karena sudah salah di sini juga. Sekarang kita cek yang D. Nah, 1 itu apakah 2 dikurangi 3? Yes ya. Atau 3 dikurangi 2? Iya juga, oke. Berarti yang D masih kemungkinan benar. Untuk yang E. Nah, yang E jelas salah ya. 3 itu bukan 2 dikurangi 1 ataupun 1 dikurangi 2. Jadi yang E juga salah. Sekarang kita cek kalimat yang terakhir ini. Nih, berarti tinggal antara A dengan D ya. Karena yang E kan sudah salah. Kita cek yang A. Nah, sesuai pola ini. 6 bagi 3 apakah sama dengan 1/2? Ternyata tidak. Berarti jawabannya harusnya yang D ya. Tapi yang D cek dulu. D per C-nya yaitu 6 bagi 3 sama dengan 2 bagi 1. Yes, benar. Sehingga yang memenuhi keempat atau ini ya dari keempat 5 kriteria yang ada di sini yaitu jawabannya dimiliki oleh jawaban yang D dengan angka tersebut yaitu 2, 1, 3, 6. Maka jawabannya adalah D. Oke, sekarang nomor 6. Nomor terakhir lah ya ini. Sekolah populer memiliki sebuah asrama berisi sejumlah kamar. Jika setiap kamar diisi 2 orang siswa, akan ada 12 siswa yang tidak memperoleh kamar. Jika setiap kamar diisi oleh 3 orang siswa, akan ada 2 kamar yang kosong. Berapa banyak kamar yang tersedia di asrama sekolah populer tersebut? Oke, ini jawabannya, pilihan jawabannya ya. Silahkan mau coba dulu. Oke, jika sudah, yuk cocokkan jawabannya. Karena yang dicari berapa banyak kamar, nah untuk jumlah kamar kita misalkan X ya. Sementara jumlah orangnya pasti tetap ya. Nah, di sini kan saat diisi 2 orang, itu sebut saja kondisi 1, terus saat kamarnya itu diisi 3 orang. Maka jumlah orang pada kondisi 1 yaitu yang ini itu akan sama dengan jumlah orang pada kondisi kedua ini. Nah, tadi banyak kamar kita misalkan X. Karena ini diisi 2 orang, maka akan memenuhi model matematiknya seperti ini. Oke, kita pelan-pelan ya. Ini 2 orang kali jumlah kamar dan tambah 12. Kenapa tambah 12? Karena ada 12 siswa yang tidak memperoleh kamar. Berarti ini yang masuk kamar 2X tambah 12.
Sementara kondisi kedua, kalau diisi 3 orang, akan ada 2 kamar yang kosong, ya. Berarti kamarnya ini dikurangi 2 karena 2 kosong, terus jumlah kamar tersebut kan berarti terisi. Terisi berapa orang masing-masing? Yaitu 3 orang. Makanya 3 kali X dikurangi 2. Ingat ini, saya ulangi, kenapa X dikurangi 2? Karena ada 2 kamar yang kosong, berarti jumlah kamar dikurangi 2. Nah, setelah dikurangi 2 itu jumlah kamar terisi. Terisi masing-masing 3 orang. Nah, kalau sudah sampai ke sini ya mudah. Tinggal diselesaikan secara matematis saja ya, aljabar biasa. Ini ruas kiri tetap 2X tambah 12. Ruas kanannya ini kali ke sini. 3 kali X, 3X, 3 kali min 2 jadi min 6. Kemudian X dengan X digabung, angka dengan angka digabung. Ini 12. Ini minus 6 pindah ke kiri jadi plus 6. 3X, kemudian ini pindah jadi min 2X. Sehingga 12 tambah 6, 18. 3X dikurangi 2X adalah X. Nah, X ini tadi adalah pemisahan banyaknya kamar. Sehingga jumlah kamar atau banyak kamar yang tersedia, ya otomatis jawabannya adalah 18. Terjawab ya? Jawabannya yaitu pilihan yang B. Nah, soalnya saya cukupkan ya pembahasannya karena hanya ada 6 untuk TPS ini. Oke, untuk pembahasan TPS yang lainnya silahkan cek video yang lainnya. Terima kasih sudah menyimak. Selamat belajar, selamat berjuang di UTBK 2021. Sukses untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.